Demi membiayai pengobatan ibu yang sakit keras, aku rela dinikahi Haji Karim, seorang tokoh terpandang berusia 65 tahun, secara siri. Aku pikir harganya hanya tubuhku. Namun, di malam pertama, aku kaget saat ia menaiki ranjang. Ternyata, namaku Desi. Usiaku baru 24 tahun, tapi beban di pundakku terasa seberat usia ibuku yang sakit, mungkin jauh lebih berat. Kami tinggal di Dusun Mekar, sebuah pojok desa terpencil yang hanya disapa matahari pagi dan ditinggalkan bayangan tebal saat senja. Rumah kami, lebih tepat disebut gubuk reyot, berdiri di atas tanah yang lembab, dindingnya dari bilik bambu yang keropos, dan atapnya sesekali meneteskan air jika hujan tak tahu diri. Disinilah, di tengah kemiskinan yang mencekik, aku menjaga satu-satunya hartaku, ibu. Sejak 6 bulan terakhir, ibu terbaring lemah. Dokter di puskesmas desa hanya bisa mendiagnosa gejala, paru-paru basah dan komplikasi yang diperburuk oleh kurangnya gizi. Setiap batuk yang keluar dari dadanya terdengar seperti pecahan kaca, menusuk ulu hatiku. Dokter bilang, ia butuh obat khusus, butuh gizi yang layak, dan mungkin perawatan di kota. 3 hal yang terdengar seperti kemewahan tak terjangkau bagiku. Pagi ini, seperti biasa, aku bangun sebelum azan subuh. Bau kayu bakar dan tembakau dari dapur tetangga sudah menjadi aroma wajib yang menyambutku. Aku segera menyiapkan bubur tipis untuk ibu, mencampurnya dengan sedikit madu sisa yang kubeli dengan menahan lapar seharian kemarin. "Bagaimana tidurmu, Bu?" tanyaku lembut sambil menyuapinya. Ibu memejamkan mata sejenak, wajahnya pucat dengan lingkar mata kehitaman yang jelas. Ia menggeleng perlahan, seolah gerakan itu pun membutuhkan energi yang teramat besar. "Kau tak perlu bersusah-susah, Nak," bisiknya serak. "Biarkan ibu..." "St." Aku menyentuh bibirnya dengan jari. "Ibu harus sembuh. Ibu harus melihat Desi sukses, kan? Padahal sukses adalah ilusi yang semakin jauh." Mencuci pakaian di sungai untuk tetangga kaya, memanen kangkung di sawah orang, bahkan menjadi buruh angkut hasil bumi dari ladang ke pasar. Hasilnya, paling banter 25.000 per hari. Uang itu habis tak bersisa untuk membeli beras termurah dan sisanya selalu untuk obat pereda nyeri yang diresepkan mantri desa. Kemarin, aku mendapati sebuah iklan di tiang listrik. Klinik Dr. Hasan di kota sedang mengadakan promo pengobatan. Ada harapan di sana, tapi membutuhkan dana minimal 500.000 hanya untuk biaya konsultasi awal dan tes darah. Sebuah angka yang fantastis, sebuah tembok beton di hadapanku. Aku duduk di teras, menatap gubuk kami yang semakin terlihat seperti makam hidup. Air mataku sudah kering. Tak ada lagi gunanya menangis, air mata takkan menjadi uang. Saat itulah, pandanganku jatuh pada satu-satunya properti di desa ini yang tampak terbuat dari batu dan marmer, bukan dari tanah dan kayu. Rumah gedongan milik Haji Karim. Haji Karim, lelaki berusia 65 tahun. Ia adalah pengepul hasil bumi terbesar, juragan sawah, pemilik toko sembako utama, dan orang yang menguasai hampir semua aset perputaran uang di desa. Ia dihormati, bahkan ditakuti. Bukan karena ia jahat, tapi karena kekayaannya yang mutlak menjadikannya hakim dan juri di Mekar. Istrinya hanya satu, Bu Siti, seorang wanita elegan yang jarang keluar rumah. Haji Karim sendiri dikenal sebagai pria berwibawa dengan sorot mata yang sulit ditebak, namun tak pernah sekalipun aku berani berhadapan langsung dengannya. Aku tahu, meminta bantuan padanya adalah tindakan melanggar harga diri. Warga desa lain pun akan mencibir, sebab Haji Karim tak pernah memberi bantuan cuma-cuma. Selalu ada harga di baliknya. Namun suara batuk ibu dari dalam gubuk memaksaku berdiri. Batuk itu semakin berat, seperti ia sedang berjuang melawan kematian. "Obat, Desi." "Obat?" Pintanya lemah. Aku tahu, obat pereda nyeri sudah tak mempan lagi. Waktu kami semakin sempit. Tembok 500.000 itu kini menjadi jurang. Tanpa berpikir 2 kali, dengan hati yang berdebar seperti jandarang perang, aku mengenakan sarung terbaikku dan menyusuri jalan setapak menuju pusat desa. Aku berjalan cepat, mencoba mengabaikan tatapan iba dari para tetangga. Semua orang tahu kami miskin, semua orang tahu ibu sekarat, dan semua orang tahu tak ada yang bisa menolong kami, kecuali satu orang. Ketika aku berdiri di depan gerbang kayu ukir rumah Haji Karim, kakiku nyaris lumpuh. Pekarangannya luas dan bersih, dihiasi tanaman hias mahal. Aroma kayu gaharu yang selalu menyelimuti rumah itu terasa tajam dan menyesakkan. Aku mengetuk pelan pintu utama, dan seorang pelayan paruh baya menyambutku. Aku menunduk dalam-dalam,
menjelaskan keperluanku dengan suara bergetar. Tak lama kemudian, aku diantar ke ruang tamu yang megah. Sofa beludru, meja kayu jati yang mengilap. Rasanya seperti memasuki dunia lain. Haji Karim sudah duduk di sana. Iva mengenakan kemeja koko putih bersih dan peci hitam. Tatapannya lurus, tenang, tapi terasa menimbang-nimbang setiap inci keberadaanku. Aku duduk di tepi kursi, meremas jemariku yang kasar. Jadi Desi, suaranya berat, dalam, memecah keheningan. Ada keperluan apa kau datang ke sini? Aku menarik napas dalam-dalam, menelan rasa malu dan takut, Haji. Saya datang ke sini memohon pertolongan, Haji. Suaraku tercekat. Ibu saya sakit parah, butuh perawatan di kota. Saya mohon, pinjami saya uang, Haji. Berapapun yang Haji mampu berikan. Saya janji saya akan cicil. Saya akan bekerja seumur hidup untuk melunasi utang ini. Aku mengangkat wajah, memohon. Haji Karim tidak langsung menjawab. Ia justru menyandar, mengamati ekspresiku, pakaianku, hingga sorot mataku yang penuh keputusasaan. Sesaat, aku merasakan harapan yang membakar, berharap ia akan mengeluarkan selembar uang dan mengakhiri penderitaan ini. Namun, yang ia ucapkan selanjutnya adalah sesuatu yang lebih gelap, lebih berat, dan lebih menusuk dari yang pernah kubayangkan. Aku tahu engkau tak akan mampu mengembalikannya, Desi. Haji Karim tersenyum tipis, tapi senyum itu dingin, tidak menjangkau matanya. Ia merapatkan tubuhnya ke depan, tatapannya kini mengunci mataku. Aku akan bantu ibumu, Desi. Aku akan menanggung semua biaya pengobatannya sampai sembuh. Tapi, jantungku berdebar tak karuan. Aku tahu ini akan datang. Aku tahu tak ada yang gratis. Tapi kau harus menjadi istriku. Secara sirih, duniaku serasa runtuh. Keringat dingin membasahi punggungku. Menjadi istrinya, harga sebuah pertolongan ternyata adalah seluruh diriku. Air mataku yang sudah lama kering kini jatuh tak terbendung, membasahi pipi. Antara wajah ibuku yang terbaring lemah dan harga diriku yang kini terkoyak, aku tak punya pilihan. Bagaimana, Desi? Tuntutnya lagi, nadanya datar tanpa belas kasihan. Dengan suara yang nyaris tak keluar, dan kepala yang menunduk pasrah, aku menjawab, "Ya, Haji, saya setuju." Ruangan tamu Haji Karim yang mewah tiba-tiba terasa seperti ruang interogasi. Aroma gaharu yang tadinya terasa asing, kini menusuk hidung. Berbau seperti janji palsu dan keputusasaan yang tak terhindarkan. Jawabanku, Nagya Haji, saya setuju, masih menggema di telingaku sendiri. Sebuah pengakuan kalah yang menyakitkan. Air mata terus mengalir, namun Haji Karim hanya menatapku dengan tenang, seolah ia baru saja meminta segelas air, bukan seluruh kehidupanku. Tatapannya tidak mengandung nafsu yang vulgar, melainkan sebuah otoritas yang dingin dan perhitungan. "Bagus. Desi," katanya, suaranya kembali berat, seolah ia baru saja menandatangani kesepakatan bisnis yang menguntungkan. "Kau membuat keputusan yang bijak. Ingat, ini demi ibumu. Aku akan pastikan ia mendapatkan yang terbaik." Kata-kata "demi ibumu" adalah senjata pamungkasnya, belenggu emas yang mengikatku. "Apa? Apa yang harusnya lakukan, Haji?" Tanyaku pelan, mengangkat wajahku yang basah. Haji Karim tersenyum kecil. Kali ini senyumnya sedikit lebih hangat, namun tetap terasa menyeramkan. "Tidak ada yang sulit. Aku akan segera mengurus segalanya. Dokter dari kota akan datang ke sini sore ini juga untuk memeriksa ibumu. Jika perlu, ia akan dipindahkan ke rumah sakit kota malam ini juga. Untukmu, kita hanya perlu penghulu dan 2 saksi. Malam ini juga setelah Isya. Malam ini, aku terkejut. Begitu cepat, seolah ia tak memberiku kesempatan untuk bernapas, apalagi menarik kembali kata-kataku. Waktu ibumu semakin sempit, Desi. Setiap jam berharga, tegasnya. Suaranya tak terbantahkan. Ia lalu menunjuk ke arah pintu. Kau pulang, siapkan ibumu. Aku akan kirimkan uang tunai ke rumahmu sebentar lagi. Untuk membeli apapun yang kau butuhkan. Dan jangan khawatir, kita akan menikah secara siri. Istriku Bu Siti sudah tahu. Ia mengizinkan. Kalimat terakhir itu menciptakan kebingungan baru. Bu Siti mengizinkan? Aku membayangkan sosok Bu Siti yang anggun, jarang terlihat, dan selalu tampak menyimpan rahasia di balik senyumnya yang tipis. Apakah Bu Siti benar-benar mengizinkan, atau ia juga korban dari kekuasaan Haji Karim? Aku berdiri, tubuhku terasa kaku. Sebelum beranjak, Haji Karim mengulurkan tangannya. Bukan untuk bersalaman, melainkan untuk menyerahkan segepok uang tebal. Jumlahnya jauh lebih banyak dari yang pernah kulihat. Ini mahar awalmu, Desi. Dan biaya operasional, Ibu. Jangan pernah bilang pada siapapun berapa jumlah ini.
Rahasiakan. Uang itu terasa berat dan panas di tanganku. Uang yang seharusnya membawa kebahagiaan, kini terasa seperti harga mati bagi harga diriku. Aku menunduk hormat tanpa mampu mengucapkan sepatah kata terima kasih, lalu melangkah keluar dari rumah gedongan itu, meninggalkan aroma gaharu dan janji gelap di belakangku. Perjalanan pulang ke gubuk terasa seperti berjalan di atas bara api. Aku melewati tatapan para tetangga yang kini terasa lebih tajam. Mereka melihatku keluar dari gerbang Haji Karim. Aku yakin desas-desus akan menyebar seperti api dalam 1 jam ke depan. Desi si gadis miskin menjual diri demi uang. Setibanya di rumah, aku langsung masuk ke kamar ibu. Ibu sedang tertidur, napasnya terdengar semakin berat. Aku duduk di sisinya, memandangi wajahnya. Jari-jariku membelai kerutan di dahinya. Maafkan Desi, Bu, bisikku lirih. Tak mampu menahan isak tangis yang mulai menyeruak. Maafkan Desi. Desi tak punya cara lain. Desi ingin ibu hidup. Ibu harus hidup. Aku tidak menceritakan detail perjanjian itu. Bagaimana mungkin aku bisa? Aku hanya mengatakan bahwa Haji Karim bersedia meminjamkan uang dengan jaminan kami akan bekerja untuknya selama bertahun-tahun. Ibu, dengan kondisi lemahnya, hanya mampu mengangguk pasrah. Sore itu, semua bergerak cepat dan efisien. Seperti yang dijanjikan, Dr. Hasan dari kota datang bersama 2 perawat. Rumah kami yang reyot mendadak ramai oleh peralatan medis dan aroma antiseptik. Ibu diperiksa dengan teliti. Dr. Hasan menggelengkan kepala. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Paru-parunya terendam, Bu. Tepat pukul 6 sore, ibu diangkat ke dalam mobil van khusus. Aku mendampinginya, menggenggam tangannya erat. Saat mobil itu bergerak meninggalkan dusun Mekar, aku melihat gubuk kami yang gelap, seolah itu adalah perpisahan terakhirku dengan Desi yang dulu, Desi yang bebas. Setelah mengantar ibu ke rumah sakit yang megah di pusat kota, semua sudah dibayar lunas oleh orang suruhan Haji Karim. Aku kembali ke desa menjelang Isya. Aku langsung menuju rumah Haji Karim. Di sana, semuanya sudah disiapkan. Bukan di ruang tamu, melainkan di sebuah ruangan khusus yang sunyi, berbau lebih pekat oleh gaharu dan wewangian Timur Tengah. Penghulu desa yang sudah tua, 2 saksi laki-laki yang wajahnya tak kukenal, dan Haji Karim. Bu Siti tidak terlihat, aku didudukkan di hadapan Haji Karim. Seluruh tubuhku gemetar hebat. Gaun pengantin yang disiapkan Haji Karim adalah kebaya putih sederhana, namun terasa mencekikku. Prosesnya sangat cepat. Kalimat-kalimat Arab diucapkan. Saksi-saksi mengangguk. Aku si pengantin hanya bisa menunduk. Sah? Tanya penghulu. Sah. Jawab kedua saksi mantap. Selesai. Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, aku resmi menjadi istri siri Haji Karim. Harga diriku telah ditukar dengan biaya pengobatan ibuku. Haji Karim kini menatapku, tatapannya kini berubah. Bukan lagi sebagai seorang dermawan yang menawar, melainkan sebagai seorang suami yang menuntut hak. Ia menghulurkan tangan. Ayo Desi, malam sudah larut. Kamarmu menunggumu, katanya. Suaranya kini terasa lebih intim, lebih mengancam. Aku mengangkat wajah, melihat tangannya yang keriput namun kuat. Di hadapanku, bukan suamiku yang kulihat, melainkan seorang predator yang telah memenangkan buruannya. Aku bangkit, berjalan di belakangnya, menaiki tangga kayu jati yang licin. Setiap langkahku terasa berat, seperti menyeret rantai. Di ujung tangga, terhampar sebuah pintu kamar megah berukiran naga. Ketika kami masuk, aroma gaharu menyambutku dengan lebih menusuk. Kamar itu besar, ranjangnya 4 tiang dengan tirai sutra. Di tepi ranjang aku duduk gemetar. Gaun pengantin itu terasa panas. Haji Karim menutup pintu. Suara kuncian pintu itu adalah suara harga diriku yang terkubur. Aku duduk kaku, pasrah. Tepat di sinilah, di kamar megah beraroma kayu gaharu ini, aku menyadari sepenuhnya. Harga dari sebuah pertolongan bisa jauh lebih mahal, lebih memberatkan, dan lebih menyakitkan dari kemiskinan itu sendiri. Aku telah membeli hidup ibuku, dengan menjual seluruh hidupku. Perjanjian gelap itu telah terucap. Kata setuju yang keluar dari bibirku di hadapan Haji Karim terasa seperti sebuah kutukan yang tak bisa ditarik kembali. Namun, antara ruang tamu Haji Karim yang mewah dan gubuk kami yang reyot, terdapat sebuah jurang waktu yang memberiku kesempatan terakhir untuk bergumul dengan keputusan terberat dalam hidupku. Setelah meninggalkan rumah Haji Karim dengan uang tebal di tangan, aku tidak langsung kembali ke ibu. Aku malah berjalan tanpa arah menuju sungai di belakang desa. Di sanalah, di bawah teduhan pohon beringin tua yang bisu, aku menjatuhkan diri ke tanah. Uang itu kuletakkan di sampingku, sebuah benda asing yang terasa kotor. Aku memejamkan mata, mencoba menimbang-nimbang lagi.
Opsi 1, tolak tawaran Haji Karim. Konsekuensinya, ibu akan mati. No. Atau setidaknya, penderitaannya akan terus memanjang sampai napas terakhir. Aku akan menjadi anak yang tak mampu berbuat apa-apa, yang memilih harga diri di atas nyawa ibunya. Opsi 2, terima tawaran Haji Karim. Konsekuensinya, ibu hidup. Aku menjadi istri kedua secara siri dari lelaki yang usianya lebih pantas menjadi kakekku. Aku akan menjadi pembicaraan, mungkin dicemooh, mungkin dikasihani. Hidupku sebagai seorang wanita muda akan terkunci dalam sangkar emas yang diselimuti aroma gaharu. Konflik ini lebih kejam daripada kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan hanya menyakitkan fisik, tapi perjanjian ini menyakitkan jiwa. Aku menangis, kali ini bukan karena kesedihan semata, melainkan karena kemarahan yang membuncah pada takdir yang begitu kejam. Mengapa orang sepertiku tidak pernah diberi pilihan yang layak? Mengapa pertolongan harus selalu menuntut pengorbanan yang tak sepadan? Pikiranku melayang pada wajah ibu. Wajahnya saat batuknya semakin parah. Wajahnya saat menahan sakit di malam hari. Cinta pada ibu adalah satu-satunya api yang memaksaku bertahan. Dan kini, api itu yang menuntunku menuju kehancuran diriku sendiri. Aku meraih sajadah lusuh yang selalu kubawa. Di atas sajadah itu, di bawah keremangan langit sore, aku bersujud. Aku memohon petunjuk, memohon kekuatan, dan memohon pengampunan atas dosa yang akan kulakukan, dosa menjual harga diri. Aku memohon agar Tuhan mengerti bahwa tindakan ini bukan karena ketamakan, melainkan karena cinta yang tak bertepi. Sujudku panjang, penuh air mata. Ketika aku bangkit, hatiku masih hancur, namun ada ketegasan yang terbentuk di sana. Aku memilih ibu, aku kembali ke gubuk. Sebelum sempat menyembunyikan uang itu, ibu yang ternyata terbangun memanggilku. Desi, kau dari mana, nak? Uang apa itu? Tanyanya dengan suara serak, namun dengan nada yang mengandung kekhawatiran. Aku duduk di tepian ranjang, mengambil tangan ibu yang kurus. Aku tak bisa berbohong total, tapi aku juga tak bisa mengatakan kebenaran. Bu, Haji Karim, dia setuju membantu pengobatan ibu, kataku, berusaha menjaga suara agar tetap stabil. Wajah ibu yang tadinya cemas kini dihiasi sedikit lega. Alhamdulillah, nak. Semoga kebaikan beliau dibalas Allah. Pinjamannya berapa? Aku menarik napas dalam. Beliau tahu kita tak mampu mengembalikan uang pinjaman, Bu. Jadi Haji Karim menawarkan Desi diminta bekerja dengannya, lebih dari sekadar utang. Desi harus menikah dengannya, Bu, secara siri. Seketika rona lega di wajah ibu menghilang, digantikan oleh kengerian yang membuat matanya melebar. Apa? Kau gila, Desi? Tidak! Ibu tidak akan mengizinkan. Ibu mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Batuk hebat langsung menyerangnya, membuat dadanya naik turun dengan menyakitkan. Aku panik, memeluknya hati-hati, memijat punggungnya. Bu, tenang! Jangan bergerak, obatnya belum ada. Dengarkan, Desi, Bu. Setelah batuknya mereda, ibu menatapku dengan mata yang basah, penuh penolakan. Kau pikir ibu butuh hidup kalau harus melihat putri ibu yang pintar dan cantik ini menjual dirinya? Lebih baik ibu mati, nak. Harga dirimu tidak ternilai harganya. Harga diriku tidak bisa membeli obat, Bu. Kali ini, aku yang menangis histeris. Ibu tidak mengerti. Mereka bilang ibu harus segera dirawat di kota, kalau tidak terlambat. Desi sudah berusaha, Bu. Desi sudah melakukan semua pekerjaan di desa ini, tapi uangnya tidak pernah cukup. Ini satu-satunya jalan, Bu. Aku mengeluarkan kartu as yang paling menyakitkan. Haji Karim sudah siapkan dokter terbaik sore ini. Mobil akan datang. Dalam hitungan jam, ibu akan dirawat di tempat yang layak. Ibu akan hidup, bukankah itu yang paling penting? Ibu menggeleng lemah, air mata menetes di pelipisnya. Ia memejamkan mata, wajahnya menunjukkan penderitaan yang luar biasa. Bukan karena penyakitnya, tapi karena dilema yang kuhadapi. Ia tahu Desi tidak berbohong tentang keadaan finansial kami yang benar-benar di titik nol. Tidak, nak. Jangan. Bisiknya lemah. Aku tahu ibu tidak ingin aku melakukannya, tapi ibu juga tahu bahwa aku telah mengambil keputusan. Ia tak punya kekuatan untuk melawan Desi, apalagi melawan kekuasaan Haji Karim. Aku membersihkan wajahku dengan tekad. Aku tidak punya waktu untuk bernegosiasi lagi. Janji sudah terucap. Desi sudah berjanji, Bu. Dan janji Desi demi hidup ibu, kataku. Kini dengan nada yang final. Sekarang ibu istirahat. Dokter akan datang sebentar lagi. Desi akan carikan pakaian terbaik ibu. Ibu hanya bisa diam. Matanya yang memandangku kini bukan lagi mata seorang ibu yang melindungi,
melainkan mata seorang ibu yang terluka, yang terpaksa melihat anaknya mengorbankan diri demi dirinya. Tatapan itu lebih menyakitkan daripada kemarahan atau penolakan. Saat maghrib tiba, Dr. Hasan dan timnya sudah datang. Suasana bergerak cepat, persis seperti yang direncanakan Haji Karim. Aku membantu ibu berganti pakaian. Aku mencium keningnya lama-lama. Ibu akan sembuh. Desi janji, bisiku. Ibu mengangguk, namun bibirnya bergetar. Desi, jangan menyesal, nak. Itu adalah kalimat terakhirnya sebelum ia dibawa pergi. Kalimat itu menusukku. Aku mencoba menepisnya. Penyesalan? Tidak. Ini adalah harga yang harus dibayar. Setelah mobil van itu membawa ibu pergi, Desi tak punya waktu lama. Orang suruhan Haji Karim sudah menungguku di luar, membawakan kebaya putih sederhana, dan mendesakku. Tak ada waktu untuk berduka. Tak ada waktu untuk merenung. Dengan langkah yang terasa asing, aku berjalan menuju rumah gedongan itu untuk yang kedua kalinya. Kali ini, bukan sebagai pemohon, melainkan sebagai korban yang pasrah. Aku resmi menjadi pengantin siri beraroma gaharu. Prosesi akad nikah siri itu terasa singkat, dingin, dan benar-benar tidak sakral. Malam itu, dusun mekar diselimuti keheningan yang menyesakan, seolah seluruh desa menahan napas menyaksikan drama yang tak terhindarkan ini. Aku tiba di rumah Haji Karim. Tubuhku dibalut kebaya putih pinjaman yang terasa seperti kain kafan, membawa serta sisa-sisa air mata dan kehancuran batin. Di sebuah ruangan di bagian belakang rumah yang dijaga ketat, aku duduk sendirian di hadapan penghulu desa yang sudah sepuh dan dua orang saksi laki-laki yang wajahnya tak kukenal. Mereka adalah orang-orang Haji Karim, pembungkam rahasia. Bu Siti, istri pertama, tidak hadir. Kehadirannya hanya diwakili oleh izin yang diucapkan Haji Karim. Haji Karim duduk berhadapan denganku, memancarkan aura kekuasaan yang tak tergoyahkan. Ia terlihat tenang bahkan puas. Di matanya, aku bukan Desi, gadis 24 tahun yang baru saja mengorbankan segalanya, melainkan sebuah aset yang baru saja ia akuisisi. Akad nikah itu adalah serangkaian kalimat yang terasa asing, cepat, dan tanpa jeda. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Desi binti almarhum. Suara penghulu mendesis pelan. Haji Karim menyambutnya dengan mantap, suaranya lantang dan jelas. Sah, tanya penghulu, menoleh pada para saksi. Sah. Jawab keduanya serempak tanpa keraguan. Alhamdulillah, selesai. Hanya sekejap mata. Tidak ada pesta. Tidak ada janji sehidup semati. Tidak ada doa yang tulus. Pernikahan ini hanya sebuah transaksi. Dan kini, transaksi itu resmi. Aku adalah istri siri kedua Haji Karim. Lelaki yang baru ku kenal dalam konteks memohon bantuan. Aku resmi menjadi mahar gaharu. Setelah akad, Haji Karim tidak langsung mengajakku bicara. Ia hanya menatapku sejenak. Tatapannya yang sulit diartikan itu kini menyiratkan kepemilikan. Ia kemudian bangkit dan berbincang sebentar dengan para saksi dan penghulu, menyerahkan amplop tebal, uang tutup mulut. Aku hanya duduk kaku, jariku meremas kain kebaya di pangkuan. Pikiranku melayang pada ibu. Apakah ia sudah sampai di rumah sakit? Apakah ia sudah mendapatkan perawatan? Pertanyaan itu adalah jangkar terakhirku. Aku harus bertahan. Ini demi ibu. Tak lama kemudian semua orang meninggalkan ruangan itu, menyisakan aku dan Haji Karim. Keheningan itu mencekik. Ayo, Desi, katanya kini nadanya lebih lembut, tapi justru lebih menyeramkan. Sudah waktunya kau menempati kamarmu. Aku berdiri perlahan, tubuhku terasa berat dan tak bertenaga. Aku mengikuti punggung Haji Karim. Ia berjalan tegak dan berwibawa, memimpin menuju tangga kayu jati yang mengilat yang telah kulewati sore tadi. Setiap anak tangga yang kuinjak terasa seperti langkah menuju jurang. Aku tahu apa yang menungguku di atas. Aku tahu harga yang harus kubayar tidak hanya sebatas gelar istri siri, tapi juga kewajiban yang mengikatku sebagai seorang istri. Kami tiba di lantai atas. Haji Karim membuka pintu kamar yang paling besar dan megah, yang pernah kulihat sekilas saat mengantarkan ibu ke mobil. Kamar itu luar biasa. Ranjang kayu ukiran Bali dengan tiang-tiang tinggi, sprei sutra putih, karpet tebal, dan yang paling mendominasi, aroma kayu gaharu yang pekat. Aroma itu kini terasa menjijikan, berbau seperti penjara dan penyesalan. Aku melangkah masuk. Kamar ini terasa terlalu besar untukku, terlalu mewah untuk kemiskinanku. Aku merasa seperti benda asing, sebuah dekorasi baru. Haji Karim menyalakan lampu kamar yang temaram. Ia tidak berbicara, hanya mengunci pintu di belakangnya. Suara klik kunci itu adalah realitas yang tak terhindarkan. Aku benar-benar telah menjadi miliknya. Aku berjalan ke tepi ranjang.
duduk gemetar. Gaun pengantin itu masih melekat, terasa panas dan mencekik. Aku menunduk, mencoba menghindari tatapan Haji Karim. Pikiranku kosong. Aku hanya mampu fokus pada satu hal. Ibu sudah aman. Ibu sudah aman. Haji Karim berjalan pelan ke arahku. Gerakannya tenang, tidak terburu-buru, tapi setiap langkahnya terasa seperti derap langkah menuju hukuman mati bagiku. Ia duduk di sampingku. Jarak kami hanya sejengkal, namun terasa seperti jurang. Aku mencium aroma tubuhnya yang kuat, campuran gaharu dan rempah-rempah yang mahal. Kau pasti lelah, Desi, bisiknya. Suaranya kini terdengar intim dan sedikit bergetar. Meskipun ia berusaha menahannya, aku tidak menjawab. Lidahku kaku, suaraku nyaris tak keluar. Aku hanya mampu menunduk lebih dalam, melihat jemariku yang saling meremas di pangkuan. Haji Karim perlahan mengulurkan tangannya, menyentuh bahuku. Sentuhan itu terasa panas. Tubuhku refleks menegang, kaku oleh rasa takut yang murni dan pasrah yang tak berdaya. Aku menutup mata, bayangan wajah ibu melintas di benakku, mencoba memberiku kekuatan. Lihat aku, Desi, pintanya. Suaranya sedikit memerintah. Aku mengangkat wajahku perlahan. Matanya, yang tadinya penuh kalkulasi, kini memiliki kilatan yang lebih gelap, yang kupahami sebagai nafsu dan kepemilikan. Saat Haji Karim menaiki ranjang perlahan, mendekatiku, aku merasa seluruh udara di ruangan itu tersedot keluar. Hatiku berdentum keras, berteriak, memohon untuk lari, namun kakiku terpaku. Aku tidak bisa bergerak. Inilah klimaks dari pengorbananku. Inilah harga yang harus dibayar. Dalam kepasrahan yang mendalam, aku menyadari sepenuhnya bahwa harga dari sebuah pertolongan, harga dari kehidupan ibu yang kubeli, bisa lebih berat, lebih mahal, dan lebih menyakitkan dari yang pernah kubayangkan. Aku telah menjual jiwa dan ragaku. Fajar datang, bukan fajar yang hangat di gubuk kami, melainkan fajar yang dingin, menyelinap dari jendela kamar megah yang ditutupi tirai tebal. Aku terbangun dengan rasa sakit yang tak hanya menyerang fisik, tapi juga seluruh jiwaku. Realitas pernikahan siri itu memukulku dengan keras. Sebuah palu godam yang menghancurkan sisa-sisa harga diri yang kumiliki. Di sampingku, Haji Karim masih tertidur lelap. Wajahnya yang keriput terlihat tenang dan damai, kontras sekali dengan badai yang berkecamuk di dalam diriku. Aku segera bangkit, bergerak sehati-hati mungkin, seolah aku takut mengganggu tidur nyenyak predator yang telah memaksaku ke dalam jebakan ini. Aku segera mencari kamar mandi. Kamar mandi itu sebesar kamar tidurku yang lama. Aku menatap diriku di cermin. Wajahku pucat, mataku sembab. Aku bukan lagi Desi yang sama. Dalam semalam, aku telah berubah menjadi Nyonya Haji Karim yang kedua, sebuah gelar yang terasa seperti rantai besi. Setelah membersihkan diri, aku mengenakan pakaian sederhana yang telah disiapkan pelayan. Pakaian baru yang bagus, tapi terasa asing di kulitku. Aku keluar dari kamar saat matahari mulai meninggi, mencari udara segar dan, yang paling penting, kabar tentang ibu. Rumah Haji Karim adalah labirin yang membingungkan. Lantainya marmer, perabotannya ukiran berat. Semua mahal, semua dingin. Di dapur, aroma masakan yang kaya menyambutku. Pelayan-pelayan menatapku dengan tatapan yang bercampur rasa ingin tahu, simpati, dan sedikit penghinaan. Aku, si gadis desa miskin, kini menjadi nyonya mereka. Aku menemukan Haji Karim sudah duduk di meja makan utama, membaca koran sambil menyesap kopi. Ia menoleh dan senyum tipis terukir di bibirnya. Kau sudah bangun, Desi. Mari sarapan. Kau butuh tenaga. Aku duduk dengan canggung di ujung meja, jauh darinya. Aku hanya mengambil sepotong roti. Nafsu makanku lenyap ditelan rasa bersalah. Bagaimana Ibu Haji? Itulah satu-satunya pertanyaan yang ada di kepalaku. Haji Karim meletakkan korannya. Ibumu aman. Sudah dipindahkan ke ruang VVIP di Rumah Sakit Bakti Husada. Dokter terbaik yang kutunjuk sudah menanganinya. Kau tidak perlu khawatir, Desi. Aku menepati janjiku. Mendengar kabar itu, setidaknya menenangkan sedikit badai di dadaku. Ibu si lemah. Pengorbananku tidak sia-sia. Terima kasih, Haji, kataku pelan, tanpa menatap matanya. Kau adalah istriku sekarang, Desi. Panggil aku Abah, katanya. Nadanya menuntut, aku tercekat. Abah. Sebuah panggilan yang seharusnya kudengar dari seorang ayah, bukan dari suami yang seakan membeli kehidupanku. Aku hanya mengangguk, tak mampu mengucapkan panggilan itu. Tiba-tiba, sebuah suara tegas dan dingin memecah ketegangan. Tampaknya pengantin baru kita sudah berani turun ke meja makan. Aku menoleh. Di ambang pintu ruang makan, berdiri Bu Siti. Istri pertama Haji Karim. Usianya mungkin akhir 50-an,
Wajahnya cantik namun membeku, tatapannya tajam dan menghakimi. Ia mengenakan gamis sutra yang elegan, sebuah kontras sempurna dengan kebaya sederhanaku. Bu Siti berjalan perlahan, mengambil tempat di seberangku. Ia bahkan tidak melirik Haji Karim, seluruh fokusnya padaku. Aku merasa telanjang di bawah tatapannya. "Selamat datang Nyonya Desi," ucapnya. Nadanya datar dan penuh ironi. "Aku harap kau nyaman di sangkar emas ini. Ingat, kamar dan pakaianmu boleh baru, tapi posisimu di rumah ini sudah jelas." Konflik baru kini muncul. Bukan hanya aku melawan diriku sendiri, tapi aku juga harus berhadapan dengan istri pertama yang jelas-jelas membenciku. "Bu Siti," Haji Karim menegur pelan. "Apa, Abah?" Bu Siti menoleh singkat, senyumnya pahit. "Aku hanya menyambut istri mudamu. Desi, kau harus tahu, aku sudah hidup dengan Abah selama 30 tahun. Aku mengerti semua kebiasaannya, semua rahasianya. Jangan pernah berpikir kau bisa mengambil alih posisiku di rumah ini. Kau adalah istri siri, Desi. Kau ada untuk kebutuhan Abah, dan kau harus diam. Itu aturannya." Aku menunduk. Aku tak punya kata-kata untuk membela diri. Apa yang dikatakan Bu Siti adalah kebenaran. Aku memang ada di sini karena kebutuhan Haji Karim yang biasanya berwibawa tampak menghindari konfrontasi ini. Ia hanya kembali membaca korannya, mengabaikan ketegangan yang ia ciptakan. Aku menyadari, ia memang seorang yang kuat di luar, tapi mungkin ada kelemahan yang ia sembunyikan, bahkan dari istrinya sendiri. Setelah sarapan usai, Haji Karim memanggilku ke ruang kerjanya. Ruangan itu besar dan penuh buku-buku tebal, dan yang paling menarik perhatianku adalah sebuah lemari kayu ukir yang terkunci rapat di sudut ruangan. "Dengar, Desi," kata Haji Karim, "peranmu saat ini adalah menjadi istriku dan menjaga ibumu. Aku sudah siapkan sopir untuk mengantarmu ke rumah sakit setiap hari, tapi kau harus ingat, apapun yang kau lihat dan dengar di rumah ini, itu adalah rahasia. Jangan pernah membicarakannya dengan siapapun, bahkan dengan ibumu." Ia kemudian memberiku sebuah kartu ATM baru. "Ini jatah bulananmu. Gunakan secukupnya. Dan ada satu hal yang harus kau hindari." "Apa itu, Haji?" tanyaku. "Jangan pernah sentuh buku-buku di lemari itu. Dan jangan pernah bertanya tentang masa laluku. Fokuslah pada masa depanmu dan ibumu." "Kita sepakat?" Mataku tak sengaja melirik ke arah lemari kayu yang terkunci. Mengapa ia begitu khawatir? Apakah ada sesuatu yang sangat penting di sana? Misteri pertama muncul. Apa rahasia yang disimpan Haji Karim di balik lemari terkunci dan di balik masa lalunya? Mengapa larangan ini terasa lebih kuat daripada larangan Bu Siti? Aku hanya mengangguk. Janji itu terucap, namun benih-benih rasa penasaran telah ditanam. Aku telah menjual tubuhku, tapi pikiranku takkan bisa ia beli. Sore itu, untuk pertama kalinya, aku mengunjungi ibu di rumah sakit. Ruangan VIP itu bersih, berbau wangi, dan ibu terbaring dengan infus yang tertanam di tangannya. Wajahnya tidak lagi sepucat kemarin. Ada sedikit kehidupan di sana. Melihat ibu aman dan terawat, hatiku terasa sedikit ringan. Inilah hasil pengorbananmu, Desi. Namun, saat ibu membuka mata dan melihat pakaianku yang bagus, matanya kembali menunjukkan kesedihan yang tak tertahankan. "Kau baik-baik saja, Nak?" tanyanya pelan. Aku tersenyum, senyum palsu yang kupaksakan. "Desi baik-baik saja, Bu." Haji Karim menepati janji. "Ibu fokus pada kesembuhan, ya. Aku tidak ingin ibu tahu tentang kebekuan di rumah Haji Karim, tentang tatapan Bu Siti, dan tentang kengerian malam pertamaku. Aku tidak ingin ibu tahu bahwa harga dirinya telah membuatku kehilangan harga diriku. Aku harus menjaga sangkar emas itu tetap terlihat seperti surga di mata ibu. Namun, dalam hati, aku tahu keberadaanku di rumah Haji Karim adalah awal dari sebuah pencarian rahasia, sebuah pencarian untuk membenarkan pengorbanan yang kubuat." Seminggu berlalu di sangkar emas. Desi menjalani rutinitas yang monoton. Bangun pagi, sarapan dingin di bawah tatapan Bu Siti yang menusuk, mengunjungi ibu di rumah sakit, lalu kembali ke rumah menjelang sore. Malam hari, ia terpaksa memenuhi perannya sebagai istri siri, sebuah kewajiban yang selalu ia jalani dengan hati yang mati rasa. Kunjungan ke ibu adalah satu-satunya pelipur lara, namun Desi harus selalu berpura-pura bahagia. Setiap hari, ia akan bercerita tentang kebaikan palsu Haji Karim, tentang dokter yang hebat, dan tentang harapan kesembuhan. Ia tahu kebohongan ini adalah bagian dari mahar yang harus ia bayar. Di rumah mewah itu, Desi merasa terisolasi. Bu Siti nyaris tidak pernah berbicara dengannya, hanya berkomunikasi melalui tatapan penuh hinaan dan perintah singkat kepada pelayan. Haji Karim sibuk dengan urusan bisnisnya, hanya menyisakan waktu pada malam hari.
Kesendirian ini justru memicu rasa ingin tahu Desi. Ia mulai melakukan observasi. Haji Karim telah melarangnya mendekati lemari buku yang terkunci di ruang kerjanya. Larangan itu bukannya membuat Desi patuh, malah semakin membakar keingintahuannya. Misteri itu kini menjadi fokus pengalihan dari penderitaan emosinya. Suatu sore, Desi kembali dari rumah sakit lebih cepat. Ia mendapati rumah itu sepi. Haji Karim pergi ke kota, dan Bu Siti sedang menghadiri pengajian di luar desa. Para pelayan sedang beristirahat di dapur belakang. Ini adalah kesempatan langka. Desi menyelinap ke lantai bawah, menuju ruang kerja Haji Karim. Ia berdiri di depan pintu kayu jati yang tebal. Setelah memastikan keadaan benar-benar aman, ia memutar kenop pintu perlahan. Ternyata Haji Karim, dalam kesombongannya atau mungkin kelalaiannya, tidak mengunci pintu itu. Jantung Desi berdebar kencang. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh sedikit cahaya sore yang masuk dari celah tirai. Aroma gaharu dan kertas tua terasa kuat. Langkah pertamanya langsung tertuju pada lemari ukiran yang ia sebut perpustakaan terlarang. Lemari itu terkunci. Haji Karim tidak hanya melarang Desi menyentuh isinya, ia mengunci rapat-rapat masa lalunya. Desi mencoba mengintip dari celah kecil, tapi tak ada yang terlihat jelas. Ia beralih ke meja kerja Haji Karim. Meja itu bersih, rapi, dan semua laci terkunci. Ini membuat Desi frustrasi. Haji Karim benar-benar tertutup. Namun saat Desi hendak berbalik, matanya menangkap sesuatu di lantai, di bawah meja. Sebuah buku tebal yang terbuat dari kulit tua, terjatuh dan sedikit tersembunyi di balik kaki meja. Buku itu adalah buku catatan keuangan lama, tebal dan usang. Desi berlutut cepat meraih buku itu. Ia membukanya, berharap menemukan detail rahasia bisnis. Namun buku itu berisi lebih dari sekadar angka. Di halaman-halaman awal, tercatat detail-detail pengeluaran tahunan yang sangat rinci, tapi di bagian belakang, tersembunyi beberapa halaman yang terpisah dari catatan keuangan. Lainnya, halaman-halaman itu berisi tulisan tangan yang berbeda, tulisan Haji Karim yang tampak tergesa-gesa, dan beberapa benda yang diselipkan Desi. Membacanya cepat, tulisan itu bukan tentang bisnis, melainkan tentang pengeluaran pribadi yang aneh. Biaya pengobatan R tahun 2000. Pembelian tanah dan rumah atas nama RD dicoret. S tahun 2001, donasi bulanan ke panti asuhan kasih ibu, rutin setiap tanggal 10. Apa yang menarik perhatiannya bukanlah pengeluaran itu sendiri, melainkan singkatan dan nama yang muncul, R dan RDS, serta tanggal-tanggal yang merujuk pada masa sekitar 20 tahun yang lalu, jauh sebelum Desi mengenal Haji Karim. Lalu, matanya jatuh pada benda yang terselip, sepotong kecil foto usang. Foto itu sedikit buram, menampakkan seorang wanita muda sedang tersenyum ceria, memegang buket bunga liar. Desi tertegun. Wajah wanita itu terasa sangat familiar. Setelah diamati lebih dekat, jantung Desi berdebar. Wanita itu adalah wajah ibunya. Ibu Desi, di usia muda, jauh sebelum penyakit dan penderitaan menggerogoti kecantikannya. Tubuh Desi seketika kaku. Mengapa foto ibunya ada di buku catatan pribadi Haji Karim? Mengapa ada catatan pengeluaran rahasia yang berhubungan dengan nama misterius di sekitar tahun-tahun itu? Misteri ini kini semakin dalam. Apakah hubungan Haji Karim dan ibunya di masa lalu? Apakah Haji Karim menikahiku bukan karena nafsu sesaat, melainkan karena ada ikatan yang lebih dalam dan gelap yang harus ia selesaikan? Apakah pernikahan ini adalah cara Haji Karim untuk menebus dosa masa lalu? Desi menutup buku itu cepat-cepat, menyeka sidik jarinya, dan meletakkannya kembali di tempat semula. Tepat di bawah kaki meja, ia kembali memandang lemari yang terkunci itu dengan tatapan berbeda. Ia kayaknya mau kunci untuk mengungkap teka-teki ini ada di sana, di antara buku-buku yang Haji Karim larang untuk ia sentuh. Langkah Haji Karim yang terlihat berwibawa dan kuat di depan umum kini mulai runtuh di mata Desi. Ia bukan hanya seorang pria tua kaya yang membeli istri muda, tapi mungkin juga seorang pria yang dihantui oleh masa lalu. Desi meninggalkan ruangan itu dengan hati yang penuh gejolak. Tugasnya kini bukan hanya bertahan, tapi juga menjadi mata-mata di rumah ini. Ia harus mencari tahu apa yang mengikat Haji Karim dan ibunya, dan mengapa ia harus menjadi pengorbanan terakhir dalam drama masa lalu mereka. Saat Desi menutup pintu ruang kerja itu dengan hati-hati, ia bersumpah. Ia akan menemukan kunci lemari itu, dan ia akan mengungkap semua rahasia yang tersembunyi di balik aroma gaharu yang mencekik. Setelah penemuan foto ibu di ruang kerja Haji Karim, Desi mulai melihat sang suaminya, atau lebih tepatnya sang pemiliknya, dengan kacamata yang berbeda. Perannya sebagai istri siri kini terasa seperti sebuah sandiwara yang disutradarai oleh takdir dan ditopang oleh misteri masa lalu.
Desi memasuki fase baru, observasi dan manuver. Ia harus bersikap seperti istri yang patuh dan berterima kasih, sambil diam-diam mencari celah untuk mendekati kebenaran yang tersembunyi. Minggu kedua pernikahan siri itu membawa perubahan yang membingungkan. Haji Karim, yang awalnya hanya menunjukkan sisi dominan dan menuntut, kini mulai menunjukkan sisi yang Desi sebut kebaikan yang mencurigakan. Suatu pagi, Desi kembali dari rumah sakit. Ia terlihat lesu karena kurang tidur. Haji Karim, yang biasanya cuek, menyadari kelelahan Desi. "Kau terlalu memforsir diri, Desi," katanya saat mereka berpapasan di lorong. "Ibumu butuh kesembuhan, tapi kau juga butuh istirahat. Aku sudah mengatur, mulai besok, kau hanya perlu mengunjungi ibumu pada sore hari. Pagi hari, gunakan waktumu untuk beristirahat di kamar. Tidak perlu repot-repot menyiapkan keperluanku." Desi terkejut. Perintah ini terasa seperti kepedulian. "Terima kasih, Haji," jawab Desi sambil menunduk. "Jangan panggil Haji di dalam rumah," tegurnya lembut, tetapi tegas. "Panggil aku Abah, aku suamimu." Desi mengangkat kepala, memaksakan senyum yang terlihat lebih tulus dari perasaannya. "Baik, Abah." Sejak saat itu, perlakuan Haji Karim semakin aneh. Ia memastikan Desi memiliki makanan terbaik, pakaian terbaik. Ia bahkan memberikan buku-buku bacaan baru untuk menemani Desi saat sendiri. Ketika Desi bercerita tentang perkembangan ibu di rumah sakit, Haji Karim mendengarkan dengan sabar, kadang memberikan nasihat medis yang terdengar sangat berpengetahuan. Paru-parunya mulai membaik, itu bagus. Pastikan dia banyak menghirup udara segar, dan jangan biarkan perawatnya lalai dalam mengganti selang oksigen. Tekanan darahnya harus stabil, kata Haji Karim suatu malam. Setelah Desi bercerita, Desi tercenung. Pria ini bukan hanya kaya, ia juga tahu banyak tentang dunia medis. Atau mungkin, ia tahu banyak tentang penyakit yang diderita ibu. Perlakuan ini membuat Desi bingung. Jika ia hanya membeli Desi karena nafsu, mengapa ia begitu peduli pada kesejahteraan ibu Desi? Mengapa ia memperhatikan detail sekecil kelelahan Desi? Konflik internal Desi. Apakah pria ini benar-benar jahat? Atau apakah kebaikan ini hanyalah alat manipulasi untuk meredakan rasa bersalah atas rahasia masa lalu yang melibatkan ibu? Desi mulai mencari petunjuk kecil dalam interaksi sehari-hari. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Desi memberanikan diri. "Abah," panggil Desi, mencoba membiasakan diri dengan panggilan baru itu. "Apakah Abah pernah mengenal ibu Desi sebelumnya?" Seketika, suasana di meja makan membeku. Senyum tipis yang biasa tergantung di bibir Haji Karim menghilang. Ekspresinya mengeras, dan matanya memancarkan peringatan yang dingin. "Mengapa kau bertanya begitu?" Tanyanya balik, nadanya tidak lagi lembut. Desi berusaha terlihat santai, meskipun jantungnya berdentum kencang. Hanya penasaran. Abah begitu cepat memutuskan untuk membantu ibu, dan ibu juga mengenal desa ini dengan baik. Mungkin Abah dan ibu pernah bertemu di masa lalu. Haji Karim menyeka bibirnya dengan serbet. "Desi, aku adalah orang yang terhormat di desa ini. Semua orang mengenalku. Dan aku tahu semua orang miskin di sini. Aku tahu ibumu sakit dan kau putus asa. Itu saja. Aku tidak pernah punya urusan pribadi dengannya. Jangan lagi membahas masa lalu yang tidak ada hubungannya denganmu." Meskipun ia menyangkal, penolakannya terlalu cepat, terlalu keras. Desi yakin ia telah menyentuh luka lama. Namun, di tengah semua keanehan ini, ada hal lain yang menarik perhatian Desi. Haji Karim sering sekali pergi keluar rumah. Tidak seperti pria tua lainnya, ia sangat aktif, terkadang menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya yang terkunci, atau pergi dengan mobil pribadinya tanpa memberitahu kemana tujuannya. Suatu hari, Desi melihat kunci aneh tergantung di gantungan kunci Haji Karim. Kunci itu berbeda, ukurannya lebih besar, dan memiliki ukiran kuno. Desi menduga itu adalah kunci ke perpustakaan terlarang di ruang kerjanya. Malam harinya, setelah Haji Karim tertidur pulas, Desi memutuskan untuk melakukan tindakan nekat. Ini adalah tindakan berisiko pertamanya dalam rencana pengungkapan rahasia ini. Ia bangkit dari ranjang, bergerak perlahan ke nakas Haji Karim. Dengan tangan gemetar, ia meraih celana koko yang terlipat di samping nakas. Di sanalah, ia meraba-raba dan menemukan gantungan kunci itu. Napas Desi tertahan. Ia memegang kunci itu, terasa dingin dan berat. Desi ingin sekali lari ke ruang kerja saat ini juga, namun dia tahu risikonya terlalu besar. Jika Haji Karim terbangun, semuanya akan berakhir. Desi mengambil ponsel lamanya, satu-satunya miliknya yang ia bawa ke rumah ini,
dan memotret kunci tersebut dari berbagai sudut. Ia harus membuat duplikat atau setidaknya memastikan bentuk kuncinya agar suatu hari nanti ia bisa masuk ke ruangan itu. Setelah memotret, ia mengembalikan kunci itu ke tempat semula dengan presisi yang sama. Ia kembali berbaring di samping Haji Karim. Jantungnya masih berdebar kencang. Desi memandang langit-langit kamar megah itu. Di balik kebaikan palsu Haji Karim, di balik kemewahan yang ia berikan, ada sesuatu yang busuk dan tersembunyi. Kini, ia tidak hanya ingin ibunya sembuh, ia juga ingin tahu. Ia ingin tahu mengapa ia harus menjadi tumbal. Kunci yang ia foto bersama foto usang ibunya di buku catatan keuangan menjadi janjinya yang baru, menyingkap kebenaran apapun harganya. Hubungan Desi dengan Bu Siti, istri pertama Haji Karim, selama ini hanya sebatas tatapan dingin dan kalimat-kalimat yang menusuk. Bu Siti adalah bayangan yang elegan namun mengancam. Seorang ratu di singgasana yang merasa tergeser oleh kehadiran istri siri. Namun malam ini, kebekuan itu tiba-tiba pecah dengan cara yang tak terduga. Malam itu Haji Karim sedang tidak ada di rumah. Ia mengatakan ada urusan bisnis mendadak di luar kota, dan baru akan kembali subuh. Bagi Desi, ini adalah malam terbebasnya dari kewajiban yang menyiksa. Ia bisa bernapas lega, meskipun rumah besar itu terasa semakin sunyi dan mencekam tanpa penghuninya. Desi sedang duduk di sofa ruang keluarga, membaca buku yang diberikan Haji Karim, saat pintu kamar tiba-tiba diketuk. Bukan ketukan pelayan, melainkan ketukan yang tenang dan berwibawa. "Masuk," kata Desi. Pintu terbuka, dan di sana berdiri Bu Siti. Ia tidak mengenakan daster rumahan, melainkan pakaian tidur sutra yang mewah. Matanya yang biasanya tajam, kini terlihat sedikit lelah dan sayu. "Aku perlu bicara denganmu, Desi," katanya, tanpa basa-basi. Nadanya kali ini tidak menghina, melainkan mengandung nada kepentingan yang mendesak. Desi segera berdiri, terkejut. "Tentu, Bu Siti, silakan." Bu Siti masuk dan menutup pintu, memastikan mereka sendirian. Ia tidak duduk di sofa, melainkan berjalan menuju jendela besar, menatap kegelapan di luar. "Kau pikir aku membencimu, Desi?" Bu Siti memecah keheningan. "Saya mengerti, Bu Siti. Saya datang sebagai perusak kedamaian rumah tangga ini," jawab Desi jujur, menunduk. Bu Siti tertawa kecil, tawa yang terdengar pahit. "Perusak? Kau bukan perusak, Desi. Kau hanyalah alat." Kalimat itu menusuk Desi. "Alat?" Bu Siti berbalik. Kini tatapannya kembali tajam, namun kali ini Desi melihat sedikit rasa sakit di matanya. "Ya, alat. Kau pikir kenapa aku mengizinkan pernikahan ini?" "Karena aku menyerah. Aku sudah lelah hidup dengan rahasia suamiku." Desi terdiam, jantungnya berdebar. Ini adalah celah yang ia cari. "Desi," Bu Siti berbisik, suaranya sangat pelan, hampir tak terdengar. "Aku tahu kau menikahi Abah demi ibumu. Aku lihat itu di matamu. Tapi kau harus tahu, ini bukan tentang uang. Dan bukan hanya tentang nafsu, seperti yang dikatakan orang desa." "Lalu, tentang apa, Bu Siti?" Desak Desi. Bu Siti berjalan mendekat, kini berdiri tepat di hadapan Desi. Aroma parfum mahalnya bercampur dengan aroma gaharu di ruangan itu. Ini tentang penyesalan. Tentang dosa masa lalu yang membuat Abah tak bisa tidur nyenyak selama bertahun-tahun. Bu Siti berbisik seperti mengucap mantra. "Aku tak pernah mengerti sepenuhnya, tapi aku tahu satu hal. Wanita yang ada di masa lalu Abah, wanita itu sangat mirip denganmu, Desi." Tubuh Desi seketika dingin. Potongan teka-teki itu mulai menyambung. Foto ibu muda di buku Haji Karim, catatan pengeluaran rahasia, dan kini pengakuan Bu Siti bahwa Desi mirip dengan wanita masa lalu Haji Karim. Siapa wanita itu, Bu Siti?" Bu Siti menggeleng, matanya dipenuhi ketakutan. "Aku tidak tahu namanya. Aku hanya tahu ia menghilang dari desa ini bertahun-tahun yang lalu. Dan setiap kali Abah melihatmu, ada sesuatu yang hilang di matanya. Sesuatu yang ia coba penuhi dengan memilikimu." Bu Siti lalu mengulurkan tangannya dan memberinya sehelai kertas usang yang dilipat rapi. "Aku menemukan ini di pakaian Abah bertahun-tahun yang lalu. Aku tak pernah berani bertanya. Aku pikir ini terkait dengan almarhum sahabatnya. Tapi sekarang, aku ragu." Desi membuka lipatan kertas itu dengan tangan gemetar. Kertas itu berisi coretan sketsa kasar, tampak seperti denah sebuah rumah, atau lebih tepatnya gubuk. Di bagian bawah, tertulis sebuah nama samar dan sebuah tanggal kuno. Sketsa itu, seolah-olah,
adalah denah gubuk lama mereka. Dan nama di bawahnya, meskipun sulit dibaca, samar-samar menyerupai nama ibunya, Klimaks Babak Dugula. Desi yakin ini bukan sekadar nafsu atau uang. Ini adalah sejarah. Pernikahan siri ini adalah bentuk penebusan dosa Haji Karim. Ia tidak menikahi Desi sebagai orang baru, melainkan sebagai bayangan masa lalunya yang ia coba raih kembali. "Mengapa Ibu Siti menceritakan ini padaku?" tanya Desi, suaranya bergetar. Bu Siti menatap Desi dengan tatapan yang penuh kepedihan. "Karena aku tidak ingin melihatmu hancur, Desi. Dan aku lelah menjadi penjaga rahasia ini. Abah tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Kau harus menggunakan apa yang kau temukan ini. Cari tahu kebenarannya, dan gunakan itu untuk membeli kebebasanmu. Apa yang harus saya lakukan? Kunci. Aku tahu Abah menyimpan kunci kamar rahasia. Kunci gudang atau ruangan yang dia sembunyikan dariku. Cari kunci itu. Semua jawaban ada di ruangan rahasia itu." Bu Siti menunjuk ke arah lorong. "Carila." Sebelum Abah kembali, Bu Siti kemudian berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti. "Satu hal lagi, Desi. Abah bukan hanya kaya, ia juga orang yang kuat. Ia akan melakukan apa saja untuk menjaga rahasia ini tetap terkubur. Berhati-hatilah." Bu Siti menghilang, meninggalkan Desi sendirian dalam ketegangan. Di tangan Desi, ada sketsa gubuk lama dan kebenaran yang mulai terungkap. Haji Karim, ibunya dan dirinya sendiri, terikat dalam sebuah benang merah sejarah yang gelap. Kini, tugas Desi bukan hanya menjaga ibu tetap hidup, tapi juga mengungkap dosa Haji Karim untuk mendapatkan kemerdekaannya. Kunci yang ia foto, kini menjadi jalan satu-satunya menuju kebenaran. Setelah menerima petunjuk dari Bu Siti, Desi merasa didorong ke dalam sebuah terowongan rahasia. Kertas sketsa denah gubuk lama di tangannya adalah bukti nyata bahwa penderitaan yang ia alami saat ini berakar pada masa lalu yang disembunyikan. Desi tidak bisa menunggu. Kunjungan ke rumah sakit hari ini harus menjadi interogasi rahasia. Pagi itu, Desi meminta sopir Haji Karim mengantarnya ke rumah sakit Bhakti Husada. Ia membawa serta sketsa yang diberikan Bu Siti, menyembunyikannya di dalam lipatan Al-Quran kecil yang selalu ia bawa. "Al harus berhati-hati. Dinding rumah sakit mungkin saja memiliki telinga, dan Desi tahu Haji Karim telah menugaskan perawat khusus yang mungkin juga mata-matanya." Desi memasuki kamar VVIP ibu. Ibu terlihat jauh lebih baik, rona di wajahnya sudah kembali. Ia sedang membaca majalah ringan, sebuah kemewahan yang dulu tak pernah terpikirkan. "Assalamualaikum, Bu. Bagaimana tidur Ibu?" sapa Desi berusaha terdengar ceria. "Waalaikumsalam, Nak. Alhamdulillah, jauh lebih baik. Terima kasih ya. Abah Haji memang orang baik," jawab ibu. Senyumnya tulus. Mendengar pujian itu, hati Desi mencelos. Ibu tidak tahu betapa busuknya harga kebaikan itu. Setelah mengobrol tentang kemajuan kesehatannya, Desi memastikan perawat sedang keluar. Ia merapatkan tirai kamar, menciptakan ruang privasi yang mendesak. "Bu, Desi harus bicara serius," bisik Desi. Suaranya mengandung ketegasan yang tak biasa. Ibu menatap Desi, merasakan perubahan aura putrinya. "Ada apa, Desi? Kau terlihat tegang." Desi duduk di tepi ranjang. Ia mengeluarkan sketsa gubuk dari lipatan Al-Quran dan foto usang ibu muda yang ia temukan di buku Haji Karim, meletakkannya di telapak tangan ibu. "Bu, jelaskan ini pada Desi. Mengapa foto ibu ada di buku Haji Karim? Dan mengapa ada sketsa rumah kita yang lama dengan tulisan tangan yang samar-samar mirip nama ibu?" Melihat kedua benda itu, wajah ibu yang tadinya tenang seketika menjadi pucat pasi. Matanya melebar, dan tangan yang memegang foto itu bergetar hebat. Ia dengan cepat memasukkan benda-benda itu ke bawah bantal, seolah takut ada yang melihat. "Dari mana kau dapatkan ini, Desi? Kau mengorek-ngorek barang Haji Karim? Kau gila?" bisik ibu, dengan nada panik yang belum pernah Desi dengar sebelumnya. Reaksi ibu Desi adalah pengakuan tanpa kata. "Jawab Desi, Bu. Siapa Haji Karim bagi kita? Mengapa ia begitu terburu-buru dan bersikeras menikahi Desi secara siri? Ini bukan tentang nafsu, kan? Ini tentang masa lalu, Bu." Air mata mulai mengalir di pipi ibu. Ia menutup mata, menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Pemandangan ini membuat Desi semakin yakin bahwa kebenaran itu sangat gelap. "Ya, Nak, ada masa lalu," ibu akhirnya mengakui, suaranya parau. "Masa lalu yang pahit. Masa lalu yang ingin ibu kubur dalam-dalam." "Apa itu, Bu? Apakah kalian pernah pacaran? Apakah Abah Haji adalah orang yang dulu menyakiti ibu?" Desak Desi ibu menggeleng lemah. "Bukan. Bukan seperti itu, Nak. Haji Karim, dia dulu adalah majikan ayahmu.
Ayahmu bekerja di ladangnya, dan ada kecelakaan. Kecelakaan yang melibatkan Haji Karim. Tubuh Desi membeku. Ayahnya, yang meninggal saat Desi masih balita, ternyata terkait dengan Haji Karim. Kecelakaan apa, Bu? Apakah Haji Karim yang menyebabkan ayah meninggal? Ibu Desi menggeleng lagi, air matanya membanjiri bantal. Ibu tidak bisa menceritakannya sekarang, Nak. Itu terlalu menyakitkan. Tapi percayalah, Desi, Haji Karim menolong kita saat itu. Dia menebus kesalahannya. Konflik. Desi versus kebenaran yang terpotong. Ibu menolak menceritakan keseluruhan cerita, tetapi ia mengonfirmasi bahwa pernikahan siri ini adalah bentuk penebusan Haji Karim atas kesalahan yang berkaitan dengan almarhum ayah Desi. Jadi, Desi adalah mahar penebusan, Bu. Desi adalah harga dari rasa bersalahnya. Ibu meraih tangan Desi, menggenggamnya kuat-kuat. Nak, lupakan saja. Itu sudah berlalu. Sekarang kita sudah aman. Ibu sudah dirawat dengan baik. Jangan lagi mencari tahu, Desi. Itu berbahaya. Haji Karim adalah orang yang kuat. Dia punya banyak rahasia. Jangan sampai dia marah. Ibu Desi kini terlihat ketakutan. Bukan lagi karena penyakitnya, melainkan karena ancaman dari masa lalu yang kini bangkit kembali. Ia memohon Desi untuk berhenti mengorek. Abah tidak ingin kita menceritakan ini pada siapapun, kan, Bu? Tanya Desi memandang tajam ke mata ibunya. Dia mengancam, Ibu? Ibu Desi tidak menjawab, tetapi tatapan ketakutan di matanya adalah jawaban yang paling jelas. Desi kini mengerti. Haji Karim tidak hanya membeli tubuhnya, tetapi ia juga membeli kebisuan ibunya. Ia menggunakan uang dan kekuasaan untuk mengendalikan masa kini dan mengubur masa lalu. Baik, Bu. Desi janji tidak akan bertanya lagi. Ibu fokus sembuh, kata Desi, memeluk ibunya erat. Namun dalam hati, Jared mengambil keputusan yang berbeda. Ia harus berhenti bertanya pada ibu demi keselamatan ibu. Namun ia tidak akan berhenti mencari kebenaran. Ia harus menemukan rahasia yang tersembunyi di balik lemari terkunci Haji Karim. Ia harus tahu seberapa besar dosa itu, agar ia tahu seberapa besar harga yang bisa ia tuntut untuk kemerdekaannya. Keluar dari kamar ibu, Desi melangkah dengan langkah yang mantap. Ketakutan ibunya kini menjadi bahan bakar. Desi yakin kebenaran tentang kecelakaan ayah dan peran Haji Karim adalah kunci untuk membebaskan dirinya dari sangkar emas ini. Kecurigaan Desi telah berubah menjadi keyakinan. Pernikahan ini adalah penebusan. Setelah kunjungan tegang ke rumah sakit, Desi tahu ia tak bisa lagi mengandalkan ibunya. Semua jawaban terkunci di dalam perpustakaan terlarang di ruang kerja Haji Karim. Sejak ia memotret kunci aneh Haji Karim, Desi telah merencanakan langkah selanjutnya. Ia menghubungi seorang teman lama di desa yang bekerja sebagai pandai kunci di kota. Berdalih ia kehilangan kunci lemari tua milik ibunya. Dengan hati-hati, Desi mengirimkan foto kunci itu. 2 hari kemudian, dengan risiko besar, duplikat kunci itu telah berada di tangannya, diselundupkan oleh sopir yang tanpa sengaja menjadi kurir rahasia. Malam itu, nasib kembali berpihak pada Desi. Haji Karim harus menghadiri pertemuan mendadak di luar kota yang berlangsung hingga subuh. Sama seperti malam saat Bu Siti memberinya petunjuk. Bu Siti sendiri, setelah pertemuan rahasia mereka, menghilang ke kamar tidurnya dan tidak terlihat lagi. Rumah itu hening, hanya ada Desi dan para pelayan yang sedang beristirahat. Tepat pukul 11 malam, Desi mengenakan pakaian gelap. Ia menyelinap keluar kamar menuju ruang kerja Haji Karim. Jantungnya berdebar kencang, setiap bunyi derit lantai kayu seakan mengundang teriakan. Di ambang pintu ruang kerja, Desi menarik napas dalam. Ia membuka pintu yang sudah tidak terkunci itu, lalu bergerak cepat menuju lemari ukiran kuno di sudut. Lemari yang selama ini dilarang disentuh oleh siapapun. Tangan Desi gemetar saat ia memasukkan kunci duplikat itu. Bunyi klik, pelan kunci yang terbuka terasa sangat memekakkan telinga dalam kesunyian malam itu. Desi menarik napas lega. Ia telah berhasil melewati gerbang pertamanya. Ia membuka pintu lemari itu. Desi menduga ia akan menemukan dokumen bisnis, emas batangan, atau surat-surat warisan. Namun, yang ia temukan adalah sesuatu yang jauh lebih emosional dan mengungkap. Isi lemari itu hanyalah tumpukan album foto usang, beberapa surat, dan sebuah kotak kayu kecil. Semuanya berbau sejarah. Desi mengambil album foto pertama. Di dalamnya, ada foto-foto hitam putih, sebagian besar diambil di masa lampau. Foto Haji Karim muda jauh lebih kurus dan tampak liar, berdiri di sebuah ladang. Di sampingnya ada seorang wanita muda, dan Desi tertegun, wanita itu bukan ibunya. Wajahnya berbeda,
Tetapi ada kemiripan yang luar biasa, terutama di bagian mata dan bentuk rahang. Dan yang paling mengejutkan, wanita muda itu menggendong seorang bayi perempuan. Bayi yang terlihat sangat mirip dengan foto Desi saat masih balita. Desi membolak-balik album itu cepat-cepat. Di halaman berikutnya ada surat kabar lama yang menguning. Judul beritanya, Kecelakaan Maut di Ladang Jagung, Pekerja Tertimpa Truk Rusak. Di bawah berita itu tercetak jelas nama korban, Rahmat Dwi Santosa. Nama yang sama yang dicoret samar-samar di buku catatan Haji Karim. Ayah Desi kini mengerti sebagian ceritanya. Ayahnya meninggal di ladang Haji Karim. Mungkin karena kelalaian atau kecurangan kerja. Haji Karim menanggung biaya pengobatan dan hidup ibu, mungkin untuk menghindari masalah hukum atau untuk meredakan rasa bersalahnya. Namun, yang paling mengejutkan adalah surat-surat yang tertumpuk di samping album. Desi meraih tumpukan surat itu. Semua surat dialamatkan kepada Haji Karim, dan semua ditandatangani oleh seorang wanita bernama Ratna. Desi mulai membaca cepat. Surat-surat itu berisi ratapan seorang wanita yang sedang mengandung, yang meminta pertanggungjawaban finansial dari Haji Karim. Wanita itu mengancam akan membongkar aib Haji Karim dan hubungannya. Ratna, wanita di foto itu, wanita yang sangat mirip dengannya. Desi membalikan halaman terakhir. Di sana, tertulis tanggal terakhir surat itu. Beberapa bulan sebelum Desi lahir. Dan ada catatan kecil di pinggir surat, ditulis tangan oleh Haji Karim. Aku akan mengurusnya. Dia tidak boleh tahu, tapi aku harus menjamin masa depan mereka. Semua kepingan puzzle kini menyatu, membentuk gambaran yang mengerikan. Rahmat Dwi Santosa, ayah Desi, tewas karena kecelakaan di ladang Haji Karim, tanggung jawab dosa. Ibu Desi di masa muda memiliki kemiripan yang luar biasa dengan Ratna. Ratna adalah wanita yang memiliki hubungan terlarang dengan Haji Karim dan melahirkan seorang anak perempuan. Haji Karim menyembunyikan identitas anak ini, tetapi memastikan kehidupan mereka terjamin, mengurusnya, dan menjamin masa depan mereka. Desi meraih kotak kayu kecil di sudut lemari. Di dalamnya ada sertifikat kelahiran lama. Desi membuka sertifikat itu dengan tangan gemetar. Nama ayah, Rahmat Dwi Santosa. Nama ibu, Ratna, dicoret dan diganti nama ibu Desi yang sekarang. Nama anak, Desi. Plot twist utama terungkap. Ayah kandung Desi bukanlah Rahmat Dwi Santosa, melainkan Haji Karim. Ayah Desi yang sah, Rahmat, adalah pekerja yang tewas di ladang Haji Karim, yang kemudian digunakan Haji Karim sebagai tameng untuk menutupi aibnya dengan Ratna, ibu biologis Desi. Desi adalah anak haram Haji Karim. Haji Karim menikahinya secara siri, bukan karena nafsu, tapi karena ia ingin memiliki dan mengawasi anak kandungnya sendiri, Desi, yang tumbuh dalam kemiskinan dan ketidakberuntungan akibat dosa-dosanya di masa lalu. Ia ingin memperbaiki takdir Desi, tapi dengan caranya sendiri yang keji, yakni membelinya sebagai istri. Desi menjatuhkan sertifikat itu. Tubuhnya gemetar hebat. Selama ini, ia mengorbankan diri demi ibu. Tapi kini, ia tahu, ia mengorbankan diri demi ayah kandungnya sendiri yang bersembunyi di balik gelar suami siri dan belas kasihan. Rasa jijik, marah dan sakit hati bercampur menjadi satu. Kebenaran ini jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ia tidak hanya kehilangan harga diri, ia telah dinikahi oleh ayah biologisnya sendiri. Desi tidak membuang waktu. Ia mengumpulkan semua bukti, foto Ratna, surat-surat, dan sertifikat kelahiran. Ia mengembalikannya ke dalam lemari, menguncinya kembali seolah tidak pernah tersentuh. Namun ia menyembunyikan salinan surat Ratna dan salinan sertifikat kelahiran di dalam pakaiannya. Ia melangkah keluar dari ruang kerja itu. Desi yang tadi hanyalah korban, kini menjadi pemegang rahasia terbesar Haji Karim. Ia punya kartu as. Ia punya kekuatan. Haji Karim telah membeli dirinya. Kini, Desi akan menggunakan kebenaran itu untuk membeli kemerdekaannya. Malam itu terasa lebih panjang daripada malam-malam sebelumnya. Haji Karim kembali menjelang subuh. Desi yang sudah tidak bisa tidur berpura-pura terlelap saat Haji Karim masuk kamar. Begitu Haji Karim masuk kamar mandi, Desi segera bangkit dan menyembunyikan bukti-bukti yang ia curi di tempat yang aman. Desi tahu ia tidak bisa menunda konfrontasi ini. Setiap detik yang ia habiskan di kamar itu, di samping pria yang kini ia ketahui sebagai ayah biologisnya sekaligus suaminya, terasa seperti penyiksaan. Setelah sarapan yang tegang, Desi meminta Haji Karim untuk berbicara di ruang kerja. Haji Karim, yang terbiasa mendominasi, terkejut melihat permintaan yang tegas dari Desi. "Ada apa, Desi?
Kau terlihat tegang, kata Haji Karim saat mereka berdua duduk berhadapan di ruang kerjanya. Desi tidak membuang waktu. Ia tidak ingin bermain teka-teki lagi. Ia harus memuntahkan semua rasa jijik dan pengkhianatan yang ia rasakan. Desi ingin bicara tentang Ratna, ucap Desi, suaranya dingin, memotong semua basa-basi. Wajah Haji Karim seketika memucat. Ia menjatuhkan pena yang sedang ia pegang. Reaksi itu adalah konfirmasi pertama. Nama itu, Ratna, adalah titik kelemahannya. Dari mana kau tahu nama itu? Tanyanya, suaranya tercekat dan dipenuhi ancaman. Dari tempat Abah menyembunyikannya, balas Desi. Di perpustakaan terlarang, di lemari yang Abah kunci rapat-rapat. Haji Karim segera berdiri. Matanya memancarkan amarah dan ketakutan yang luar biasa. Kau masuk ke sana? Aku sudah peringatkan kau, Desi. Kau melanggar batas. Batas yang mana, Abah? Desi balas berdiri, kini ia tidak lagi gemetar. Ia memiliki kebenaran di tangannya. Batas yang mana yang lebih besar dari kebohongan yang Abah tutupi selama 24 tahun? Desi mengeluarkan salinan sertifikat kelahiran dan surat Ratna dari balik bajunya, melemparkannya ke atas meja. Siapa Rahmat Dwi Santosa? Ayah yang hanya hidup beberapa tahun, yang meninggal karena kecelakaan di ladang Abah. Dan siapa Ratna? Wanita di foto itu? Wanita yang sama dengan ibu yang Abah hamili? Dan siapa Desi? Anak haram yang lahir dari aib yang Abah beli sebagai istri siri. Teriakan Desi memecah keheningan rumah. Haji Karim tersentak. Ia melihat bukti-bukti itu. Wajahnya berubah menjadi sangat tua dan keriput, seolah semua kesombongan dan kekuasaan di desa itu runtuh dalam hitungan detik. Ia ambruk kembali ke kursinya, menutupi wajah dengan kedua tangannya. Kau tahu segalanya. Bisiknya, suaranya kini terdengar seperti rintihan. Jelaskan, Abah. Mengapa Abah menikahi Desi? Mengapa tidak diakui saja? Tuntut Desi. Air matanya kini adalah air mata kemarahan, bukan keputusasaan. Haji Karim mengangkat wajahnya. Kini matanya basah oleh air mata penyesalan. Desi, nak, maafan Abah, ucapnya. Kau benar. Kau adalah putriku, anak kandungku dengan Ratna. Ibumu yang kau kenal sekarang bukanlah Ratna. Ia adalah saudara kembar Ratna yang tulus merawatmu, yang menggantikan Ratna setelah ia pergi. Kenyataan baru ini menampar Desi. Ia memiliki dua ibu. Ibu kandung yang menolaknya, dan ibu angkat yang merawatnya. Ayahmu, Rahmat, adalah suami Ratna, yang tewas di ladangku karena kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaianku, lanjut Haji Karim, nadanya penuh sesal. Ratna mengancam akan membongkar aib kehamilanku dan kecelakaan Rahmat. Aku ketakutan. Saat itu aku sedang membangun nama baik. Aku membayar Ratna, dan dia meninggalkanku, menitipkanmu pada saudara kembarnya, ibumu yang sekarang. Aku membayar ibumu untuk merahasiakan semua ini, untuk membesarkanmu sebagai anaknya. Aku berjanji akan menjamin hidup kalian. Lalu mengapa Abah menikahiku? Karena aku melihatmu tumbuh miskin, Desi. Aku melihat ibumu sekarat. Aku merasa dosa-dosa ini menghantuiku. Aku ingin menebusnya, aku ingin kau hidup layak. Tapi aku tidak bisa mengakui dirimu sebagai anak. Itu akan menghancurkan segalanya. Namaku, Bu Siti, bahkan nama ibumu. Satu-satunya cara agar aku bisa menjagamu, memberimu harta, dan memastikan kau aman di bawah pengawasanku adalah dengan menjadikanmu istri siri. Aku ingin kau aman, Desi. Aku ingin kau hidup bahagia, meski dengan cara yang salah. Pengakuan, pernikahan siri ini adalah bentuk penebusan dosa ayah kandung yang dilakukan dengan cara paling keji. Menikahi anak kandungnya sendiri untuk menutupi aib dan memberikan jaminan hidup. Desi mundur selangkah, rasa jijik itu tak tertahankan. Ini bukan penebusan, Abah. Ini adalah kekejaman. Abah menipu ibu, Abah menipu desa, dan Abah menipu Desi. Abah mengira Abah bisa membeli hidup Desi dengan harga kebohongan. Air mata Haji Karim mengalir deras. Aku minta maaf, Desi. Aku sudah terlalu jauh. Aku benar-benar tidak tahu lagi bagaimana cara menghentikannya. Abah harus menghentikannya sekarang, kata Desi. Suaranya kembali mengeras, penuh tekad. Desi tidak akan tinggal satu malam lagi di rumah ini sebagai istri Abah. Desi ingin kemerdekaan Desi. Kini, bola ada di tangan Desi. Ia memiliki rahasia yang jauh lebih besar daripada uang yang dimiliki Haji Karim. Pengakuan Haji Karim mengguncang Desi hingga ke akarnya. Realitas bahwa ia telah dinikahi oleh ayah biologisnya sendiri demi penebusan dosa dan penutupan aib adalah trauma yang tak terbayangkan. Namun, rasa jijik dan sakit hati itu kini diubah Desi menjadi kekuatan tawar.
Ia telah mendapatkan kebenaran, dan kini saatnya menuntut kebebasan. Desi tidak ingin uang Abah lagi. Desi ingin kemerdekaan, ujar Desi, berdiri tegak di hadapan Haji Karim, yang kini tampak rapuh dan kalah. Haji Karim mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Apa yang kau inginkan, nak? Katakan saja, aku akan memberikannya. Aku hanya mohon jangan bongkar aib ini. Jangan hancurkan ibumu yang sekarang, dan jangan hancurkan nama baikku. Desi tahu harga rahasia ini, Abah, dan Desi akan menggunakannya, kata Desi dingin. Ia duduk di kursi, mengambil alih kendali negosiasi. Pertama, kita harus bercerai secara siri hari ini juga. Tidak ada seorang pun yang boleh tahu. Bu Siti pun tidak perlu tahu alasan sebenarnya, tuntut Desi. Haji Karim mengangguk cepat. Ya, aku akan panggil penghulu sekarang juga. Kedua, jaminan hidup ibu. Semua biaya pengobatan ibu harus tetap ditanggung Abah, sampai ibu sembuh total. Dan ibu harus mendapatkan tunjangan hidup bulanan yang layak, selamanya. Bukan karena Abah kasihan pada ibu, tapi sebagai ganti rugi atas masa lalu dan atas penipuan ini. Aku setuju, jawab Haji Karim. Ketiga, rumah. Abah harus membelikan kami rumah yang layak di kota, agar Desi dan ibu bisa memulai hidup baru, jauh dari desa ini, jauh dari nama Abah. Rumah itu harus atas nama ibu, agar Abah tidak bisa menariknya kembali. Haji Karim berpikir sejenak. Permintaan ini besar, tapi konsekuensi aib yang terbongkar jauh lebih besar. Akan kulakukan, tapi kau harus janji, Desi. Kau tidak akan pernah kembali ke desa ini, dan kau tidak akan pernah mengungkapkan rahasia ini kepada siapapun, termasuk pada ibumu yang sekarang. Desi tahu, ia tidak bisa membebani ibunya dengan kebenaran yang kejam ini. Ibu sudah menderita cukup lama. Desi tidak akan bilang pada ibu bahwa Desi adalah anak Abah. Desi tidak ingin ibu tersakiti lagi. Desi hanya akan bilang, Desi dan Abah berpisah baik-baik karena tidak ada kecocokan, dan Abah berjanji untuk tetap membantu ibu sebagai bentuk kemanusiaan, janji Desi. Tapi satu hal yang harus Abah ingat, jika Abah melanggar satu saja perjanjian ini, surat-surat bukti ini akan Desi serahkan kepada pihak berwajib dan kepada Bu Siti. Desi menatap tajam, menunjukkan kekuatan barunya. Ia bukan lagi gadis putus asa yang memohon. Haji Karim, sang juragan kaya yang dihormati, akhirnya menunduk di hadapan putrinya sendiri. Aku mengerti, Desi. Aku janji, aku akan menepati semuanya. Resolusi. Setelah kesepakatan tercapai, proses perceraian siri dilakukan sore harinya, secepat proses pernikahannya. Penghulu dipanggil lagi, dan Desi dibebaskan dari ikatan yang kotor itu. Desi segera mengemasi barang-barangnya. Ia tidak mengambil sehelai pun pakaian mewah dari rumah itu, ia hanya membawa pakaiannya yang lama dan bukti-bukti rahasia di dalam tasnya. Sebelum meninggalkan rumah gedongan itu, Desi mencari Bu Siti. Ia menemukan Bu Siti sedang duduk termenung di teras belakang. Bu Siti, panggil Desi. Bu Siti menoleh, melihat koper kecil di samping Desi. Kau pergi? Ya, Bu Siti, kami tidak cocok. Kami berpisah baik-baik, jawab Desi. Ia tidak berbohong tentang perpisahan itu, hanya saja ia memotong alasan aslinya. Terima kasih atas bantuan ibu yang lalu. Bu Siti tersenyum tipis. Kali ini senyumnya mengandung pengertian dan sedikit rasa lega. Semoga kau bahagia, Desi. Carilah kebahagiaanmu yang sejati. Jauh dari rumah ini, jauh dari aroma gaharu yang mencekik ini. Desi mengangguk. Ia tahu Bu Siti merasakan kebebasan dari rahasia yang ia bantu ungkap. Keesokan harinya, Desi membawa ibu keluar dari rumah sakit, langsung menuju sebuah rumah kecil yang baru dibeli atas nama ibunya di pinggiran kota. Ibu Desi terkejut, namun Desi meyakinkannya bahwa ini adalah bentuk ganti rugi yang dijanjikan Haji Karim sebagai penebusan atas penggunaan tenaga dan waktu Desi. Mereka memulai hidup baru, jauh dari pandangan mencibir desa. Ibu Desi fokus pada kesembuhannya, dan Desi fokus pada masa depannya. Desi menyadari ia telah membayar harga yang sangat mahal untuk kebebasan ini, tetapi pengorbanan itu telah mengajarkan ia satu hal. Kekuatan sejati bukan terletak pada harta, melainkan pada kebenaran dan keberanian untuk menuntut keadilan. Desi, si gadis miskin yang dipaksa menjadi istri, kini menjadi wanita muda yang bebas, menatap cakrawala kota dengan mata yang penuh tekad. Ia telah kehilangan kepolosan, tetapi ia mendapatkan kemerdekaan. Ia telah membeli hidup ibunya, dan pada akhirnya, ia juga telah membeli hidupnya sendiri.